Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini apakah ada yang tidak hadir? Sepertinya sudah hadir semua. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, apakah PPT-nya sudah terlihat? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui KI dan KD. Nah, KI dan KD. KI-nya itu kita menggunakan KI 1 sampai 4 dan untuk KD itu kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, KD-nya itu ada kita menggunakan 3.11 yaitu menganalisis data perubahan lingkungan dan penyebab serta dampak perubahan tersebut bagi kehidupan. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran di sini yaitu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pengertian lingkungan, jenis-jenis pencemaran, serta pengaruh pencemaran terhadap lingkungan dengan benar. Kemudian ada peserta didik mampu memahami hubungan kearifan lokal dengan tradisi resik desa dengan benar. Nah, ini itu ada di Dusun Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, kemudian ada subbab yang harus kalian kuasai. Di sini ada 4 subbab. Yang pertama itu ada pengertian lingkungan, yang kedua ada pengaruh pencemaran terhadap lingkungan, kemudian ada jenis-jenis pencemaran lingkungan, kemudian ada hubungan kearifan lokal dengan tradisi resik desa. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya nih. Ada yang tahu apakah limbah itu berdampak negatif bagi manusia? Jika iya, berikannya. Di sini ada yang berani berpendapat? Monggo, siapa? Oh ya, baik Mbak Nurul. Gimana Mbak Nurul? Jawab Bu. Nah, benar sekali. Jadi limbah itu indektifnya itu berdampak negatif karena biasanya limbah itu merugikan bagi manusia. Namun jika dimanfaatkan dengan baik dan dengan ilmu yang benar, limbah itu dapat menghasilkan uang, seperti semisal limbah rumah tangga seperti plastik-plastik itu yang pada kasusnya itu biasanya dibuat tas, kemudian ada yang dibuat seperti hiasan-hiasan bunga gitu. Nah, di sini ada yang mau berani berpendapat lagi? Oh ya, situ Mbak Nurul berpendapat lagi. Gimana Mbak? Ya Bu, izin berpendapat. Jadi menurut saya itu tadi kan limbah itu banyak negatifnya, tapi kalau sekarang menurut saya ada positifnya gitu. Kalau positifnya tergantung penggunaannya. Kalau misal limbah, nah benar sekali. Terima kasih Mbak Nurul. Sepertinya untuk materinya sudah jelas ya. Oke, baik, akan Ibu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pengertian lingkungan.
Nah, lingkungan di sini itu merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Nah, lingkungan sendiri itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia serta bermanfaat bagi manusia. Nah, di sini ada pendapat menurut ahli yaitu Munajat Danusaputra yang menyatakan bahwa lingkungan merupakan semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia seperti itu. Nah, sehingga dapat disimpulkan lingkungan itu bisa dikatakan tempat tinggal. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Sepertinya belum ya. Oke, akan Ibu lanjut mengenai jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah, maaf ya, ini agak lemot jadi slide-nya belum muncul. Kita tunggu sebentar ya. Nah, kok masih belum ya? Ditunggu aja ya. Ya udah, saya lanjut aja karena ini lumayan lama. Nah, di jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Nah, untuk pencemaran udara sendiri merupakan pencemaran yang terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu seperti AC, kendaraan bermotor, hair dryer. Nah, selain itu, zat-zat polutan juga dapat dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, seperti membakar sampah, menggunakan pestisida, kemudian ada aktivitas pabrik yang menimbulkan asap. Nah, di Indonesia sendiri itu pabrik itu semakin hari itu semakin banyak. Jadi, itu membuat pencemaran udara di langit, pencemaran udara di sekitar itu menjadi buruk, sehingga biasanya kalau pada manusia itu akan berdampak mereka sesak nafas seperti itu. Nah, ini alhamdulillah sudah muncul untuk slide-nya. Kemudian yang kedua itu ada pencemaran air. Nah, pencemaran air itu terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar itu biasanya akan berbau dan keruh banget atau kotor dan berwarna yang nggak kita inginkan. Nah, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, jika dikonsumsi itu biasanya akan mengganggu kesehatan bagi yang minum. Nah, kemudian ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah, sehingga kualitas tanah menurun. Nah, untuk zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tumpahan minyak. Nah, untuk tumpahan minyak itu biasanya ya untuk yang galian untuk limbah, galian minyak, misal untuk pembuatan bensin dan untuk limbahnya itu biasanya kalau diresap tanah itu akan mengakibatkan pencemaran tanah. Nah, kemudian ada yang kebocoran limbah yang berbentuk cair, kemudian pestisida yang digunakan secara berlebihan. Nah, untuk pestisida sendiri biasanya untuk memberantas hama
biasanya digunakan untuk pertanian. Kemudian ada cairan dari timbunan sampah, kemudian ada serta zat-zat lainnya seperti arsen, besi, kadmium, klorin, kromium, fluor, merkuri, lead, nirat, silver, dan sulfat. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai tingkatan pencemaran. Nah, menurut Badan Kesehatan Dunia, pencemaran pada lingkungan itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu pencemaran. Pada tingkatan ini, pencemaran tidak menyebabkan kerugian. Nah, kemudian ada tingkatan yang kedua, yaitu pencemaran mulai mengganggu komponen ekosistem dan menimbulkan iritasi pada manusia. Kemudian untuk tingkatan yang ketiga, pada tingkatan ini pencemaran mulai menimbulkan reaksi fatal pada tubuh dan penyakit kronis. Nah, untuk tingkatan yang keempat, yaitu pada tingkatan ini pencemaran sudah terlalu parah dan dapat menimbulkan kematian pada makhluk hidup karena kadar polutan yang sangat tinggi. Nah, itulah beberapa jenis dari tingkatan pencemaran yang merusak lingkungan. Jika tidak segera diatasi, pencemaran tersebut dapat merusak dan mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, mengenai pencemaran tadi, ada beberapa cara. Yang pertama itu kita harus mengadakan reboisasi agar pencemaran udara dapat berkurang. Nah, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Nah, baik, kalau belum ada, ini ada dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan itu sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia dan alam semesta. Terjadi sering dengan kemajuan industri yang sangat pesat. Dampak pencemaran lingkungan ini bukan hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, namun mengancam habitat hewan dan juga tanaman jika pencemaran lingkungan itu tidak segera dikendalikan. Kemudian ada dampak pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal yang tentunya tidak lepas dari gas yang dihasilkan oleh industri dan kendaraan bermotor. Salah satu gas yang dihasilkan yaitu gas monoksida. Gas yang tidak berbau ini juga tidak memiliki warna saat memenuhi udara di sekitar Anda, hingga keberadaan gas beracun tidak dapat diketahui secara kasat mata dalam mencemari lingkungan. Nah, idealnya presentase karbon monoksida di udara itu sangat kecil, yaitu pada kisaran 0,1. Namun pada daerah yang lalu lintasnya padat, misal di daerah industri, itu cukup di daerah industri seperti Jakarta, itu presentasi karbon monoksida itu bisa mencapai 10-15%. Nah, untuk konsentrasi karbon monoksida cukup tinggi dapat menyebabkan gangguan kesehatan hingga berakhir pada kematian. Bukan hanya mengalami sesak nafas, seseorang juga akan sering mengalami pusing, mual, sakit kepala hingga gangguan jantung. Jika kadar monoksida dalam tubuh semakin banyak, biasanya seseorang akan mengalami gangguan jantung hingga kesulitan bergerak yang menyebabkan kematian. Nah, selain karbon monoksida, gas seperti nitrogen juga merupakan dampak dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh asap-asap industri. Gas ini sama tidak kasat mata dengan karbon monoksida sehingga mudah meracuni manusia. Nah, selanjutnya dampak pencemaran air. Selain pencemaran udara, pencemaran lain yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan adalah pencemaran yang terjadi pada air. Pencemaran air yang disebabkan salah satunya karena ulah manusia dengan kebiasaan buruknya, yaitu membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Nah, selain itu, perilaku curang dari beberapa industri yang mengalirkan limbah hasil produksinya ke sungai juga menjadi penyebab utama tercemarnya air. Penggunaan pestisida oleh petani juga meningkatkan kadar racun dalam air hingga terbawa ke aliran laut.
Nah, selanjutnya ada pengaruh pencemaran terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada peningkatan persentase karbon monoksida pada daerah dengan lalu lintas padat, kemudian terganggunya kehidupan makhluk hidup, kemudian kotoran atau limbah yang ditimbun itu dapat mengganggu kesehatan. Ini ada hubungan kearifan lokal dengan tradisi resik desa. Nah, yang pertama itu pengertian kearifan lokal. Menurut Yudi Aprianto, kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan, dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka. Pedoman ini bisa tergolong dalam jenis kaidah sosial, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Akan tetapi yang pasti setiap masyarakat mencoba mentaatinya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan tradisi resik desa? Nah, tradisi resik desa itu merupakan tradisi rutin setiap hari Minggu yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Kendal yang mempunyai tujuan untuk membersihkan desa agar dilihat tetap bersih. Nah, jadi hubungannya antara kearifan lokal dan tradisi resik desa itu keduanya saling berhubungan karena memiliki tujuan dari segi pencemaran dan pembersihannya. Nah, terkait materi ini, apakah kalian sudah paham dan apakah ada yang perlu ditanyakan? Apakah cukup jelas penjelasan saya? Jika sekiranya kurang jelas, silakan ditanyakan. Nah, kalau kalian belum mau bertanya, bisa nanti nggak apa-apa. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai tugas-tugas yang harus kalian kumpulkan dan yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu dan harus kalian kumpulkan. Nah, yang pertama itu kalian harus mengerjakan beberapa soal yang sudah saya upload di Elita, yang terdiri dari 2 soal uraian dan 5 soal ganda. Nah, untuk yang uraian itu bisa kalian nanti lihat soalnya dan kalian tulis jawabannya dan diupload. Nah, untuk yang jawaban singkat ataupun pilihan ganda itu kalian kerjakan secara online. Nah, untuk batas waktunya itu cukup panjang, yaitu sekitar 2 jam mulai dari pembelajaran ini sampai 2 jam ke depan, yaitu jam 10. Nah, saya harap kalian mengerjakannya secara mandiri, tidak nyontoh temannya gitu ya, oke? Nah, selain itu kalian juga saya beri tugas untuk mengobservasi di daerah kalian. Nah, di sini kan siswanya kebanyakan kan berasal dari Kecamatan Kendal. Nah, kalian kan sudah tahu ya bagaimana sih resik desa, kegiatannya seperti apa. Nah, bisa kalian analisis dan saya harap kalian ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, karena kegiatan tersebut itu tidak hanya terdiri dari ibu-ibu saja, tapi bapak-bapak juga mengikutinya, dan kalian anak-anak sebagai penerusnya harusnya mengikuti dan kalian dapat mengambil data. Nah, untuk data yang kalian ambil itu meliputi bagaimana keadaan sebelum diterapkan kearifan lokalnya. Kalian bisa wawancara ke orang-orang sesepuh dulu, kemudian bagaimana keadaan desa setelah diterapkannya budaya resik desa tersebut, apakah ada perbedaannya atau sama saja, dan kalian analisis, kemudian kalian buat laporan. Nah, kalian bisa nanti mengambil data-datanya, bisa sambil browsing mencari jurnal-jurnalnya, dan untuk formatnya itu sudah terlampir di Elita seperti itu. Nah, ada yang perlu ditanyakan terkait tugas? Ayo silakan yang mau bertanya.
Gimana anak-anak? Kenapa pada diem semua? Apa ini? Pada tidur? Hai. Ini masih pagi, kenapa kalian gak ada respon? Nah, itu Mbak Nurul muncul. Nah, udah kan? Saya udah menjelaskan terkait materi dan penugasan. Nah, sekarang waktunya kalian bertanya. Ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Masih belum ada yang mau bertanya ini. Sudah paham terkait tugasnya? Baik, akan saya ulangi. Yang pertama itu nanti kalian mengerjakan soal uraian yang terdiri dari 2 soal yang nantinya kalian mengerjakan di sebuah kertas dan kalian foto. Nah, itu juga ada batas pengumpulannya, itu 2 jam setelah pembelajaran ini, jadi jam 10. Kemudian ada soal pilihan ganda. Nah, untuk pilihan ganda sendiri kalian kerjakan sama untuk waktunya, tapi yang bedanya itu kalau pilihan ganda itu dilaksanakan secara online, kemudian ada tugas yaitu pembuatan tugas observasi, yaitu mengenai kegiatan resik desa di Dusun Kendal. Nah, karena di sini siswanya kebanyakan dari Kecamatan Kendal, sebagian besar pasti sudah tahu mengenai kegiatan tersebut. Jadi, saya meminta data sama kalian untuk menganalisis bagaimana sih kegiatan observasi di Dusun Kendal, kemudian apa sih dampak setelah adanya resik desa dan bagaimana dampak sebelum adanya resik desa tersebut. Paham kan terkait tugas? Sepertinya saya anggap sudah paham. Baik, kalau sudah paham semua, saya akan menyampaikan kesimpulan. Nah, di sini kita telah mempelajari mengenai 4 subbab, yaitu mengenai pengertian lingkungan, pengaruh pencemaran terhadap lingkungan, jenis-jenis pencemaran lingkungan, dan hubungan kearifan lokal dengan tradisi resik desa. Nah, untuk pengertian lingkungan itu ada yang bisa bantu? Apa pengertian lingkungan? Kalian lupa ya? Oke, baik. Jadi pengertian lingkungan itu merupakan sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia dan bermanfaat bagi manusia. Ya, pada intinya dapat dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri ataupun makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah, untuk jenis-jenisnya itu tadi ada 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Kemudian untuk tingkatan pencemaran itu menurut siapa tadi ya? Maaf. Menurut Badan Kesehatan Dunia itu dibagi menjadi 4, yaitu tingkat pertama. Nah, tingkat pertama itu pada intinya tidak menyebabkan kerugian. Kemudian untuk tingkatan kedua itu pencemaran yang mulai mengganggu komponen ekosistem dan menimbulkan iritasi pada manusia. Nah, pada intinya di sini merugikan tapi belum terlalu banyak. Kemudian untuk yang pada tingkat ketiga yaitu pencemaran yang menimbulkan reaksi fatal dan menyebabkan penyakit kronis seperti itu. Jadi dampaknya itu dari pencemaran sangat parah sekali, seperti misal pencemaran udara yang membuat seseorang itu bisa sakit jantung atau sesak nafas. Seperti itulah intinya, pada organ pernafasannya itu sangat terganggu sehingga mereka itu dalam bernafas akan mengalami kesulitan. Kemudian ada tanah pencemaran tanah, di mana
banyaknya itu kotoran-kotoran yang tertimbun sehingga menyebabkan bau yang sangat-sangat tidak sedap. Itu juga akan menyebabkan penyakit sendiri bagi manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Kemudian ada tingkat yang keempat, yaitu tingkatan terakhir, yaitu pencemaran yang sudah terlalu parah dan dapat menimbulkan kematian pada makhluk hidup karena kadar polutan yang sangat tinggi. Nah, pada kasus ini itu bisa kalian lihat pada semisal pencemaran minyak yang ada di laut. Nah, itu kan untuk kita menghilangkan pencemaran tersebut kan tidak bisa ya bukannya tidak bisa, tapi kita tidak bisa manusia itu langsung menghilangkan terus harus dibuang kemana gitu kan, nggak bisa. Nah, untuk menghilangkannya biasanya itu menggunakan sebuah polutan, menggunakan bakteri yang bisa memakan limbah minyak tersebut agar ekosistem yang ada di laut itu kembali dengan baik. Maksudnya gini, kembali dengan baik, yaitu tidak ada pencemaran lagi sehingga tidak merusak ekosistem yang ada di laut, seperti itu. Nah, kemudian ada pengaruh pencemaran terhadap lingkungan. Nah, ada peningkatan persentase karbon monoksida pada daerah lalu lintas, kemudian terganggunya kehidupan makhluk hidup baik yang ada di habitat air, tanah, maupun udara. Kemudian ada kotoran atau limbah yang ditimbun akan membawa dampak negatif buruk bagi manusia. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan kearifan lokal dengan tadi riset desa. Nah, pada intinya antara kearifan lokal itu merupakan berbagai nilai yang diciptakan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Kemudian masyarakat itu dapat mencoba dan mentaatinya. Nah, untuk resik desa sendiri merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh warga masyarakat dusun Kendal. Nah, sehingga antara materi lingkungan dan resik desa itu sangat saling berhubungan karena keduanya itu membahas mengenai antara pembersihan dan dari segi pencemaran itu sendiri. Nah, sampai sini sepertinya apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Apa kalian ada yang di luar materi juga tidak apa-apa, misal kalian melihat kasus misal kalian di desa kalian ada yang mengembangkan itu bak sampah atau bagaimana, apakah di sini ada yang di desanya seperti itu, atau desa kalian ya seperti itu, nggak ada apapun terkait menjaga lingkungan, apa kemudian desa kalian kotor atau bagaimana gitu. Nggak ada yang mau ditanyakan? Kalian sudah paham terkait materi, tugas, dan sebagainya? Gimana Mbak Nurul, Mbak Siti? Kenapa kalian diam-diam saja? Itu Mbak Nurul on cam. Gimana Mbak? Ayo Mbak Nurul, Mbak Siti, atau yang lainnya juga boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau sekiranya dari kalian memang tidak ada yang perlu ditanyakan, nah untuk
Mohon perhatiannya untuk tugas, tolong jangan sampai terlambat dalam pengumpulannya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. See you next time. Ini kenapa bermada keluar? Silakan keluar, tidak apa-apa.